Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan pulihkan hidupku. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Ku rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
kabar semuanya pagi hari ini? Semua pasti luar biasa, amin. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita, yang terus menyertai kita dengan sempurna dan melindungi setiap kita. Pagi hari ini, mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, bersyukur, memuji, menyembah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Mari sebelum kita lanjut memuji Tuhan, satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur, berdoa, bermazmur hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, saat kami memuji menyembah-Mu ya Bapa, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami anak-anak-Mu yang datang dengan segenap hati, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang bersyukur bersama katakan amin. Haleluya.
dengan iman percayamu, katakan di hadapan Tuhan, haleluya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Benar Tuhan, mungkin kadang kami tidak bisa melihat jalan-Mu Tuhan, kami tidak mengerti jalan-Mu, tapi satu hal yang kami mau percaya, hidup kami ada di tangan yang benar. Itu sebabnya kami mau terus mempercayakan seluruh keberadaan kami hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, ku percaya. Yes Lord. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku. Engkau orang yang percaya, mari nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, dengan iman percaya kita nyatakan rencana-Mu. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan.
ya Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami ada di tangan yang benar. Itu sebabnya kami tidak pernah ragu. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu yang ajaib akan terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa, mungkin kadang kami tidak mengerti. Mungkin kami kadang tidak tahu Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang kami mau terus percaya. Bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kami mau terus percaya ya Tuhan. Engkau pasti akan terus menuntun langkah hidup kami. Haleluya. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, mari engkau yang percaya dengan imanmu katakan. Oh, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya.
takkan pernah berubah. Nyatakan di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tak pergi dariku. Yes, Lord. kau selalu Bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya. Namun kasih tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Woo. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Woo. Shalom, jadwal kegiatan-kegiatan gereja dapat saudara temukan di media sosial gereja. Di Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of Ease, Instagram Bethany AOE Events, dan YouTube channel Bethany AOE Production. Segera follow, like, subscribe, dan share video-video yang ada, dan marilah kita menjadi saluran berkat. Online fellowship dapat Anda ikuti melalui Facebook page gereja setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7:30 malam atau jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Minggu dapat Anda ikuti melalui YouTube channel Bethany AOE Production setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, Anda bisa mencantumkan pokok-pokok doa saudara melalui kolom komentar yang ada di bawah video ini. Tim doa kami rindu berdoa bagi Anda. Selanjutnya, kita sudah diberi banyak kemudahan dalam memberikan persembahan online. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Bethany Indonesia atau dengan menggunakan QR Code melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Dan yang terakhir, di akhir ibadah kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Seluruh jemaat dimohon mempersiapkan hosti atau roti perjamuan dan anggur perjamuan. Roti dapat diganti dengan roti tawar, crackers, cookies, dan sebagainya. Anggur juga dapat diganti dengan sirup atau minuman yang Anda dapat temukan di rumah Anda. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengarkan dan mencatat khotbah yang disampaikan, dan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita percaya akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan, kita bersama-sama sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan dimanapun saudara berada, Tuhan ada di sana. Dan di dalam hadirat Tuhan, kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya saudara mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang Kau jadikan bagi kami, di mana kami boleh sama-sama bersorak-sorak dan bersukacita di dalamnya. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu, di minggu yang pertama di bulan Desember 2021 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami rindu untuk menerima berkat firman-Mu, karena itu berbicaralah kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua juga yang mendengarkan firman ini, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman itu berkuasa atas kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Beri dulu kemuliaan meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan Desember tahun 2021 ini. Sungguh satu anugerah kita bisa memasuki bulan terakhir di tahun ini. Dan izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Ya, saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena itu saya menganjurkan saudara juga bisa mengikuti semua video-video yang ada di YouTube channel ini. Dan nanti kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan melalui video-video yang ada, maka jadilah berkat juga buat banyak orang. Jadilah mempelai Kristus yang bijaksana, jadilah mempelai Kristus yang berfungsi, dan jadilah berkat. Caranya bagaimana? Saudara bisa share video-video ini ke keluarga saudara dan kepada teman-teman saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim ibadah online yang terus berjerih lelah mempersiapkan ibadah hari Minggu. Saya percaya jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah dan menjadikan saudara juga saluran berkat bagi banyak orang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa ya, kita sudah ada di bulan Desember 2021 ini, dan suasana Natal sudah mulai terasa. Ya, saya melihat berbagai persiapan-persiapan menyambut Natal sudah dilakukan. Termasuk kalau kita sekarang pergi ke mal-mal yang ada, sudah banyak dekorasi Natal kembali. Ya, hati rasanya begitu bersukacita, berbahagia kalau ada di bulan yang seperti ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya mau mengajak saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Benar saudaraku, kalau kita masih diizinkan oleh Tuhan, sebagaimana kita ada hari ini, dan kita akan sama-sama nanti merayakan Natal di tahun 2021, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari kita juga mendoakan serta memberikan dukungan bagi tim yang sedang mempersiapkan ibadah Natal virtual kita. Ya, saya percaya Natal tahun ini akan menjadi Natal yang sangat berkesan bagi kita. Ya, dan saya percaya Tuhan melawat kita dan keluarga kita. Haleluya. Saya mau tanya dulu, berapa banyak di antara saudara yang rasanya sudah tidak sabar, begitu rindu untuk sama-sama merayakan Natal? Boleh lambaikan tangan saudara. Oke, berikan dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencermati kehidupan kita di hari-hari terakhir ini, saudaraku, ada hal yang 1 dekade yang lalu itu belum menjadi kebutuhan
Apa itu saudaraku? Nah, mari kita lihat ya. Saat sekarang ini saudaraku, kita semakin terbiasa ya menjalani hidup tiap-tiap hari dengan dipimpin atau dituntun oleh aplikasi-aplikasi online. Betul tidak? Saya percaya 1 dekade yang lalu ya tidak banyak atau bahkan belum ada saudaraku ya aplikasi yang seperti itu. Termasuk juga aplikasi yang berisi prediksi-prediksi, bukan? Ya, misalnya prediksi tentang cuaca. Ya, banyak orang yang menggunakan kan kalau ada acara atau ingin melakukan traveling, perjalanan. Saudara biasanya mengecek dulu ya bagaimana cuaca pada hari itu. Ya meskipun seringkali ya meleset juga. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita memeriksa ya, kita mencoba untuk mencari tahu terlebih dahulu. Begitu juga dengan aplikasi yang memberikan prediksi tentang jarak atau jalan atau rute-rute yang akan kita tempuh kalau kita melakukan perjalanan. Saya yakin saudara tidak asing dengan aplikasi-aplikasi tersebut ya, yang seringkali menuntun kita begini, 100 meter belok kanan, 200 meter belok kiri, dan seterusnya. Nah, semua itu prediksi-prediksi yang dibuat ya. Namun ya tidak 100% akurat juga. Seringkali yang di awal itu lancar saudaraku, bisa tiba-tiba berubah menjadi macet dan kita harus berganti arah lagi. Ya itulah saudaraku, namanya juga prediksi. Nah, sebetulnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk masa depan kita, Tuhan juga sudah memberikan tuntunan yang jelas. Tuhan sudah memberikan petunjuk yang jelas dan pastinya saudaraku tidak akan pernah meleset. Nah, bagaimana Tuhan itu bisa memberikan petunjuk, memberikan tuntunan kepada kita tentang hari depan, tentang masa depan yang akan kita jalani? Benar saudaraku, melalui firman-Nya. Firman Tuhan yang hidup. Ya, baik itu melalui Alkitab, baik itu melalui khotbah yang kita dengar, renungan-renungan yang kita baca. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan memberikan petunjuk, memberikan tuntunan-tuntunan yang pasti benar. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan tunjukkan tentang hari depan kita? Apa yang Tuhan tunjukkan tentang masa depan kita? Mari kita akan buka sama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kita perlu tahu akan hal ini saudaraku, apa yang Tuhan katakan tentang hari-hari di depan kita. Mari kita baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, melalui pembacaan ini Tuhan sedang memberitahukan kepada anak-anaknya, sedang memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa hari depan kita atau masa depan kita sudah dapat dipastikan, dikatakan akan datang masa yang sukar. Ini firman Tuhan loh saudaraku ya. Dan kalau kita memahami sebetulnya akan petunjuk Tuhan ini, kalau kita memahami akan firman Tuhan ini, maka dalam menjalani hidup hari-hari ini kita pasti tidak akan kaget. Kita tidak akan lagi menjadi panik ketika kita melihat semakin hari kok semakin banyak kesukaran yang terjadi di muka bumi ini. Betul tidak? Ya, contoh saja saudaraku ya, kasus COVID-19 yang belum juga selesai, baru saja mereda, tiba-tiba saudaraku muncul lagi varian yang baru yang menghebohkan seluruh dunia. Bahkan sekarang penerbangan-penerbangan sudah mulai dibatasi kembali, diperiksa kembali. Ya, padahal baru saja kita mulai mengalami penurunan kasus. Nah, begitu pula saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ada begitu banyak PHK yang terjadi oleh karena perusahaan-perusahaan tidak dapat beroperasi secara normal seperti dahulu, seperti sebelum adanya COVID. Ya, saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, ada yang dipotong gajinya, ada yang dirumahkan sementara waktu dan lain sebagainya. Belum lagi saudaraku kalau kita berbicara tentang alam. Ya, ada begitu banyak hari-hari ini di televisi kita memberitakan tentang baik itu banjir bandang, banjir, tanah longsor, gempa dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat itu semua dan
kita memperhatikan akan petunjuk atau tuntunan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi panik atau kaget lagi. Nah, sekarang masalahnya bagaimana agar kita dapat melewati masa-masa yang sukar tersebut? Nah, jawabannya tentu saja saudaraku ada di firman Tuhan juga. Mari kita akan sama-sama buka di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, ini ayat favorit saya ini saudaraku ya. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Luar biasa. Ya, firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 tadi jelas ditujukan kepada orang Kristen atau orang percaya Yesus. Ya, tadi diawali di ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas saudaraku, ini buat saudara dan juga buat saya. Amin. Haleluya. Lalu dikatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Wow, luar biasa. Firman Tuhan memerintahkan agar kita tetap, katakan tetap di dalam Dia. Artinya begini saudara, kita harus konsisten, terus menerus di dalam Kristus. Ya, bukan kadang-kadang. Ya, hari ini di dalam Dia, besok tidak. Besok lagi di dalam Dia, besoknya lagi tidak. Bukan seperti itu. Tuhan mau kita konsisten, terus menerus tinggal di dalam Dia. Nah, disinilah saudaraku, kita perlu terus waspada dan berjaga-jaga. Sebab kalau kita waspada dan berjaga-jaga, bisa saja dalam perjalanan hidup kita, tiba-tiba kita sudah keluar dari kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang bukan menjadi rencana Tuhan, apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Perlu kita untuk senantiasa melekat dengan Tuhan. Nah, dikatakan di sini hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jelas ada dua hal di sini saudaraku. Yang pertama, kita harus membangun ke atas, tetapi sebelumnya kita harus berakar ke bawah. Bisa tangkap ya saudaraku sampai di sini? Ya, hendaklah kamu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dan dua hal ini saudaraku, ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Kedalaman akar itu sangat menentukan kekuatan dan ketinggian apa yang akan dibangun di atasnya. Ya, saya ulangi sekali lagi saudaraku, ya. Dua hal ini saling berkaitan, ya. Berakar dan membangun ini dua hal yang saling berkaitan. Karena begini saudaraku, kedalaman akar itu menentukan kekuatan dan menentukan juga ketinggian apa yang akan dibangun di atasnya. Judul khotbah saya hari ini adalah berakar kuat, hidup kuat. Nah, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita keterkaitan antara berakar dan bertumbuh, antara berakar dan berbuah. Ya, tadi kita sudah baca sama-sama, berakar, bertumbuh, berakar, berbuah. Ya, bahkan di perjanjian lama sekalipun Tuhan juga mengajarkan atau berbicara tentang hal yang sama. Coba kita buka dalam Yesaya 37 ayat yang ke-31. Dikatakan begini saudaraku, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ya, sekali lagi, selalu kaitannya antara berakar, bertumbuh, berakar, berbuah. Berapa banyak di antara saudara yang rindu hidup kuat dan berbuah dalam Kristus? Boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya. Saudara yang rindu untuk hidup kuat dan berbuah dalam Kristus, perhatikan proses berakar. Apa itu berakar? Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, berakar itu kalau dalam konteks tumbuh-tumbuhan, dalam konteks tanaman saudaraku, adalah aktivitas yang tidak terlihat dari luar. Ya, karena berada di dalam tanah kan?
Ya, saya tentu berbicara ini sebagian besar tanaman, sebagian besar tumbuhan seperti itu. Memang ada beberapa jenis tumbuhan atau tanaman yang memang akarnya di atas tanah. Tetapi pada umumnya ada di dalam tanah, ada di bawah tanah. Jadi berakar adalah aktivitas yang sebetulnya tidak dilihat oleh manusia, tidak terlihat dari luar. Nah, begitu juga saudaraku dikasih oleh Tuhan, berakar dalam konteks hidup Kristiani, dalam konteks hidup Kristen, ini sebetulnya adalah aktivitas rohani yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi dilihat oleh Tuhan. Amin. Ya, manusia tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang kan lebih fokus dengan membangun ke atas daripada fokus berakar ke bawah. Sebab kecenderungan manusia adalah suka untuk dilihat oleh orang lain, saudaraku. Ya, senang untuk menerima pujian dari orang lain, mendapat perhatian, mendapat penghargaan dari orang lain. Makanya kecenderungannya suka melakukan yang kelihatan, yang di atas, sedangkan proses berakarnya di bawah tidak disukai. Nah, padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanpa berakar maka kehidupan kekristenan kita itu pasti akan sangat rapuh. Ya, orang yang tidak berakar di dalam Kristus, maka dia akan sangat rapuh dalam proses menjalani hidup tiap-tiap hari. Karena itu saudaraku, mari pegang prinsip ini. Biarlah kita menjadikan apa yang hanya dilihat oleh Tuhan itu sebagai sesuatu yang lebih penting daripada apa yang dapat dilihat manusia. Artinya begini saudaraku, mari lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang hanya dilihat oleh Tuhan, lebih daripada apa yang dapat dilihat oleh sesama kita manusia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini sangat penting saudaraku. Sebab kalau yang terjadi justru sebaliknya, di mana kita lebih memperhatikan atau lebih fokus melakukan apa yang dilihat oleh manusia lebih daripada apa yang dilihat hanya oleh Tuhan, maka dalam kehidupan ini akan lahir kemunafikan. Artinya begini saudaraku, kalau lagi ibadah di gereja, ya lagi dalam komunitas, wow, luar biasa, dahsyatnya minta ampun. Tetapi pada kenyataannya karakternya tidak berubah. Apa yang terjadi di luar rumah dan apa yang terjadi di dalam rumah berbeda 180 derajat. Itu kan munafik namanya saudaraku. Ya, di hadapan manusia terlihat sepertinya penuh kemuliaan. Di hadapan manusia terlihat, wow, ini keren, ini orang Kristen sejati. Tapi kenyataannya tidak demikian. Itu kalau kita lebih memfokuskan kepada apa yang dilihat oleh manusia, sedangkan apa yang hanya Tuhan lihat sama sekali kita tidak lakukan. Artinya berakar kita tidak lakukan. Yang lahir ya itu tadi, kemunafikan demi kemunafikan. Ketika kita berakar, kita akan semakin mengenal akan Dia, semakin mengenal akan Kristus. Ya, seperti yang Rasul Paulus katakan kan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan itu hanya bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita memutuskan untuk berakar di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Ambil waktu untuk menyendiri dan fokus dengan Tuhan. Memang ini sesuatu yang tidak mudah saudaraku. Kembali lagi, karena manusia kecenderungannya lebih suka kalau yang dilihat oleh manusia. Tapi mari kita memutuskan untuk melakukan hal ini. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri saudaraku, Dia mengajarkan hal ini berulang-ulang kepada murid-muridnya. Bahkan Dia memberikan teladan kepada mereka. Coba kita buka sama-sama dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama-sama Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Dan apabila kamu berdoa,
Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana memiliki relationship dengan Bapa. Ya kan, hal berdoa kan nih, ya. Berarti bicara relationship kan? Yesus mengajarkan caranya bagaimana. Jangan seperti orang-orang yang munafik, yang berdiri di rumah-rumah ibadat, lalu kemudian pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Tapi lihat, Yesus ajarkan apa? Masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapakmu yang tersembunyi. Wow, ini kan namanya berakar, saudaraku. Ya, aktivitas rohani yang tidak dilihat oleh orang lain, tetapi hanya dilihat oleh Bapa Sorgawi. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapakmu yang di sorga akan membalaskan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ketika kita menyendiri lalu fokus kepada Bapa, Bapa tidak tinggal diam, Bapa membalaskannya kepada kita. Luar biasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, mari, jadi hubungan dengan Tuhan itu tidak berbicara soal quantity, ya, melainkan berbicara mengenai quality. Ya, saya boleh sebut ini adalah quality time kita dengan Tuhan. Ya, jadi bukan soal jumlahnya, tetapi kualitinya, kualitasnya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan Yesus bukan hanya sekedar mengajar. Yesus bukan hanya sekedar memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan hal itu. Tidak. Bahkan ia berulang-ulang kali memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka, sehingga mereka tahu bagaimana caranya berakar atau memberikan waktu khusus dan fokus kepada Bapa di sorga. Mari kita buka dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang Yesus lakukan ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya dalam pelayanan? Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus bangun. Yesus pergi keluar, lalu kemudian ke tempat yang sunyi, lalu berdoa kepada Bapa di sorga. Sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara lakukan pagi-pagi benar? Ya, puji Tuhan ya. Saya percaya sebagian dari saudara, oh Pak, saya sudah melakukan. Haleluya. Saya mau berkata, teruskan, lanjutkan. Mungkin ada yang baru tahu, baru dengar. Mari putuskan mulai besok pagi, lakukan, saudaraku. Ya, artinya apa? Ya, mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh. Tapi maksud saya begini, saudaraku, ambil waktu, berikan waktu, dan kemudian fokus hanya kepada Tuhan. Jangan saudara sudah bangun pagi, sudah ambil waktu, tapi nggak fokus pada Tuhan. Kenapa? Karena di tangan masih pegang handphone. Ya, lalu kemudian saudara mulai memeriksa handphone saudara, membaca WA yang ada, membuka email dan lain sebagainya. Ya, itu namanya saudara tidak fokus kepada Tuhan. Saran saya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara berada di pagi hari seperti itu, menyendiri, mari fokus dengan Tuhan. Jangan pegang dulu ya gadget saudara, tinggalkan itu dulu. Lalu kemudian berdoalah, mau memuji menyembah Tuhan, berdoa, baca renungan, baca Alkitab, silakan saudaraku ya. Dan jangan lupa ya, kasih waktu mendengar suara Tuhan dong. Ada waktunya kita nggak berbicara, ada waktunya kita diam ya.
Jangan kita terus yang mendominasi sepanjang waktu-waktu tersebut dengan berbicara terus-menerus. Ada waktunya kita meneduhkan hati kita, lalu kita mendengarkan suaranya. Berapa banyak di antara saudara yang sering mendengarkan suara Tuhan berbicara di hati saudara? Oh, puji Tuhan, ada yang sudah ya. Tapi ada yang mungkin masih bingung bagaimana caranya. Nah, caranya saudara harus praktekkan. Saudara harus mulai lakukan. Saudara lakukan, ambil waktu teduh, lalu kemudian saudara memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan setelah itu tenangkan jiwa, tenangkan hati saudara. Mulai dengar Ia berbicara kepada kita. Haleluya, indah sekali saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam pelayanannya dan kesibukannya yang luar biasa, Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan keintiman dengan Bapaknya. Tuhan Yesus selalu melakukan yang saya sebut proses berakar tadi, aktivitas rohani yang tidak dilihat oleh manusia, tetapi dilihat oleh Bapa Surgawi. Karena sesungguhnya itu adalah kebutuhan kita, itu adalah kebutuhan Yesus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, coba kita buka di dalam Lukas pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya bisa membayangkan pada waktu itu Tuhan Yesus itu seperti ya kalau sekarang pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang diurapi, dipakai oleh Tuhan melakukan banyak mujizat dan kesembuhan. Orang datang berbondong-bondong, saudaraku. Ya, kemana saja orang berbondong-bondong. Tetapi lihat di sini, saudaraku, ada hal yang harusnya benar-benar menjadi perhatian kita di ayat yang ke-16 tadi. Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Artinya apa? Ia tidak membiarkan kesibukannya menguasai hidupnya. Bisa tangkap sesuatu? Artinya begini saudaraku, bukan kesibukan yang mengendalikan hidup kita. Kita yang harus mengendalikan waktu kita, mengendalikan atau mengatur kesibukan kita. Yesus dia melakukan, mengundurkan diri. Ya, tidak peduli itu mungkin orang banyak sudah ada di situ, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tapi ketika Ia tiba pada waktunya, Dia mau intim dengan Bapaknya, Ia punya waktu khusus dengan Bapaknya, Ia mengundurkan diri, saudaraku. Ya, jangan terjebak dengan kesibukan, termasuk kesibukan pelayanan. Ada begitu banyak kan hamba-hamba Tuhan sibuk dalam pelayanannya. Ya, apalagi di zaman COVID ini, ya, dari satu Zoom ke Zoom yang lain. Kalau dulu berpindah pelayanan mungkin harus menggunakan kendaraan. Sekarang dari Zoom yang satu ke Zoom yang lain, terus menerus, ya, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah dan lain sebagainya. Sibuk. Sibuk apa? Melayani. Sibuk apa? Memberitakan firman. Tetapi kita lupa untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Padahal Dialah sumbernya. Berakar di dalam Dia, berakar sungguh-sungguh di dalam Kristus, menyerap segala kekuatan, menyerap segala yang terbaik daripada Tuhan. Ini yang seringkali menjadi jebakan-jebakan. Akibatnya apa? Kita menjadi tidak kuat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Kita menjadi tidak kuat di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Yesus saja Dia memberikan satu contoh. Dia membutuhkan quality time dengan Bapaknya yang di surga. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga berkata, ya Tuhan, aku juga membutuhkan quality time dengan Tuhan, dengan Bapa di surga? Nah, sudahkah saudara selama ini dengan tekun, setia melakukannya, atau masih kadang-kadang? Ya, kadang-kadang maksudnya mungkin bisa seminggu sekali doang, atau mungkin sebulan sekali, atau setahun sekali. Ayo saudaraku, memasuki bulan Desember ini, mari kita sungguh-sungguh memprioritaskan di mana kita memiliki waktu-waktu yang cukup untuk kita fokus dengan Tuhan, berakar di dalam Dia.
intim dengan Dia. Benar saudaraku, kebanyakan manusia itu memang menghindari yang namanya kesendirian. Ya, rasanya nggak enak kalau sendiri aja ya. Tapi justru sebaliknya, Bapa di sorga itu mencari kesendirian dengan kita. Saya tidak berkata bahwa komunitas itu tidak penting. Penting ya. Ada saatnya kita di tengah-tengah komunitas. Ada saatnya kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, beribadah kepada Tuhan, bergandengan tangan. Ya, betul. Tapi jangan pernah dilupakan, kita juga membutuhkan kesendirian kita dengan Tuhan. Ya, kesendirian ini bukan berarti kesepian ya saudaraku. Tolong bedakan. Ya, kalau kesepian itu kan problem kejiwaan, saudara ya. Iya, kalau orang yang punya problem kejiwaan selalu merasa kesepian, itu meskipun ada di tengah-tengah hiruk pikuk keramaian, dia tetap merasa kesepian. Jadi kesendirian yang saya maksudkan ini bukan kesepian, tapi kesendirian bersama dengan Bapa, menikmati hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi, berakar di dalam Dia. Amin. Banyak saudaraku tokoh-tokoh rohani di Alkitab itu ketika bertemu dengan Tuhan justru dalam kesendirian mereka. Saya ambil contoh Musa. Musa ketika pertama kali dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian diutus oleh Tuhan dalam kesendirian ketika dia sedang ada di padang penggembalaan. Dia hanya bersama dengan domba-domba yang dia gembalakan. Tidak ada satu manusia pun di sana. Lalu kemudian dia melihat semak belukar yang menyala. Lalu dia mendengarkan suara Tuhan. Sejak itulah kemudian dia menjadi utusannya Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Artinya ketika Musa dalam keadaan sendiri, dia berjumpa dengan Tuhan. Begitu juga dengan tokoh yang lain lagi, Nabi Samuel. Samuel ketika itu masih kanak-kanak, di bawah pengawasan daripada Imam Eli. Dalam kesendiriannya dia ada di bait suci. Lalu Tuhan memanggil dia. Lihat saudaraku, dalam kesendirian, bahkan Imam Eli pun tidak mendengar akan panggilan Tuhan tersebut. Tapi Samuel kecil, dia mendengarkan, dan sejak itu dia hidup dalam panggilan dan akhirnya menjadi nabi Tuhan yang luar biasa. Contoh lain lagi, Yohanes, murid Yesus, atau kita sering sebut Rasul Yohanes. Ketika dia ada di Pulau Patmos dalam pembuangan, kalau saudara nanti baca kitab Wahyu, Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya, bukan? Ya, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara secara pribadi kepada dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kesendirian dengan Tuhan adalah kesempatan kita untuk berakar di dalam Dia, semakin mengenal akan Dia. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat tokoh-tokoh tersebut, jadi apa yang dihindari oleh manusia, yaitu kesendirian, justru itulah yang paling disukai oleh Bapa Surgawi. Pertanyaannya, mana yang mau saudara lakukan? Saudara lebih suka melakukan apa yang saudara sukai atau melakukan apa yang Bapa sukai? Putusan ada di tangan saudara. Pilihan ada di tangan saudara karena Tuhan memberikan kehendak bebasnya kepada setiap kita. Jadi saudaraku, kalau kita berbicara tentang keintiman, berbicara tentang berakar, maka itu adalah aktivitas rohani yang memang tidak terlihat, tetapi hasilnya atau buahnya dapat dilihat oleh orang banyak. Jadi jangan terbalik saudaraku, jangan terbalik. Jangan justru buahnya tidak terlihat oleh banyak orang, tetapi justru aktivitas rohaninya dipertontonkan kepada semua orang. Itu namanya bukan berakar saudaraku, tapi pamer. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, keintiman itu tidak untuk dipertontonkan. Ya, bisa tangkap sampai di sini? Keintiman itu hanyalah milik saudara dan Tuhan dan Bapa. Mari ambil waktu yang khusus, lalu kemudian fokus hanya dengan Tuhan saja. Saya percaya saudara akan semakin kokoh dalam berakar di dalam Tuhan. Akhirnya saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat,
di dalam melewati masa-masa yang sukar di akhir zaman ini. Nah, mari kita buka Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada, baca sama-sama, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa itu orang yang sungguh-sungguh mencari Dia? Itulah orang-orang yang berakar di dalam Dia. Alkitab berkata, Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang berakar di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara hari-hari ini mungkin melihat ada hamba-hamba Tuhan, ada kawan saudara yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya, lalu kita terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupan orang tersebut. Percayalah saudaraku, pasti ia sudah melewati satu yang namanya berakar. Ya, semakin dia berakar, semakin Tuhan bangun di atas kehidupannya sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Ingat, dua hal ini kan terkait, ya, berakar, bertumbuh, berakar, berbuah. Jadi tidak bisa bertumbuh dulu, berbuah dulu tanpa berakar. Semua dimulai dengan yang namanya aktivitas rohani yang tidak terlihat oleh manusia, namun disukai dan dilihat oleh Bapa di sorga. Jadi bagaimana saudaraku? Tuhan sudah berterus terang bahwa di zaman akhir ini akan ada masa yang sukar. Hanya dengan tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, maka hidup kita akan menjadi kuat. Berakar kuat, hidup kuat. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan buka bersama-sama Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kerinduan hati Bapa, kerinduan hati Tuhan, saudara dan saya bukan menjadi pribadi-pribadi yang lemah, tapi menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman yang kami boleh dengar pada hari ini. Kami paham sekarang betapa pentingnya kami harus berakar di dalam Tuhan agar kami dapat berbuah yang benar dalam kehidupan kami. Ampunilah Tuhan kami apabila selama ini kami kurang berakar. Kami lebih fokus melakukan apa yang dapat dilihat oleh manusia, lebih dari apa yang hanya dilihat oleh Tuhan. Tuhan, kami mau meladani akan Tuhan Yesus Kristus yang meskipun di dalam kesibukannya tetap mengutamakan kesendirian dengan Bapa. Tolong kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga pada masa-masa yang sukar ke depan ini, kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kami bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan, dan kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Layakanlah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami masuk perjamuan kudus hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita persiapkan, kita ambil roti dan anggur kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Bapa, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya,
lalu memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Pandang kemuliaan-Mu, Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Tubuh-Mu dihancurkan buat kami ya Tuhan. Tubuh-Mu disesah buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepada Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita hormati darah Kristus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita dalam nama Tuhan Yesus. Buat karya-Mu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan sudah buat bagi kami semua. Kami yang seharusnya binasa, kami diselamatkan dan diberikan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi setiap kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau menjadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah hidup kami terus menyenangkan akan hati Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami ini Tuhan, kami boleh memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi Yesus di tengah-tengah dunia ini, membawa terang Kristus kepada setiap orang, agar banyak orang yang boleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah dan juga perjamuan kudus pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, secara khusus hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, jamahlah mereka, urapilah mereka dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Biarlah Kau beri kekuatan yang baru bagi setiap mereka untuk memasuki bulan yang baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun ada masa sukar di zaman akhir ini, tetapi anak-anak-Mu yang berakar di dalam Engkau akan hidup tetap kuat. Bahkan Tuhan, mereka boleh mengatasi segala problema, persoalan, masalah dengan penuh kemenangan yang datang dari Tuhan sendiri. Ya Tuhan, Engkau yang membukakan pintu-pintu berkat-Mu, Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu. Ya Bapa, di dalam ibadah minggu pertama ini juga kami akan mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan kami. Kami percaya ketika kami melakukannya Tuhan, Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Berkati juga persembahan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, baik itu persembahan diakonia, persembahan pembangunan. Biarlah Tuhan
semuanya ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi melalui wadah gereja-Mu ini. Berkati Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, curahkanlah keselamatan, curahkanlah hujan keselamatan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini boleh menjadi miliknya Tuhan sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya boleh menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau Roh-Mu turun atas Indonesia, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur buat ibadah di minggu yang pertama ini Tuhan. Engkau sudah mengurapi kami dan memberkati setiap kami. Dan sebelum Tuhan kami mengakhiri akan ibadah ini Tuhan, kami mohon curahkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan arahkanlah hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.